teman-teman, udah pada nonton belum nih episode sebelumnya? Ternyata kimia itu asik dan menyenangkan, bukan? Nah, ngomong-ngomong menyenangkan, kali ini kita akan melakukan eksperimen yang sederhana dan juga menyenangkan, dan pastinya dapat menambah wawasan teman-teman. Nah, tapi kali ini seperti biasa, saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Bang Ilham. Nah, sebelum itu, ayo kita menuju ke meja praktik. Halo. Nah, hari ini kita akan melakukan uji coba apa, Bang? Hari ini kita akan melakukan percobaan pembuatan biodiesel dari minyak jelantah. Wah, ternyata minyak jelantah dapat dimanfaatkan sebagai biodiesel. Iya, benar. Bisa sekali sebagai bahan baku pembuatan biodiesel. Nah, sebelum kita lebih lanjut, boleh Abang kenalin dulu apa itu biodiesel biar teman-teman tahu apa itu pengertian dari biodiesel. Nah, biodiesel sendiri merupakan bahan bakar alternatif yang dibuat melalui minyak nabati. Nah, nanti bahan bakarnya ini dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk mobil dan sebagainya. Wah, berarti dari minyak goreng atau minyak jelantah kita bisa manfaati sebagai bahan bakar mobil atau motor ya? Iya, benar. Nah, teman-teman udah menarik belum nih? Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, sebelum mulai praktikum, Abang boleh kenalin dulu nih alat dan bahan yang dapat kita gunakan untuk uji coba pada kali ini. Oke, untuk alat yang digunakan pada percobaan kali ini, yang pertama ini ada namanya beaker glass. Kemudian di sini ada hot plate sebagai pemanasnya dan ada magnetic bar sebagai pengaduknya. Selain itu juga ada termometer untuk menentukan suhu yang digunakan. Sedangkan untuk bahan yang digunakan di sini ada minyak jelantah yang telah dimurnikan. Kemudian di sini ada metanol. Dan yang terakhir di sini ada NaOH sebagai katalisnya. Oke, ternyata alat-alatnya tidak sesusah itu ya, Bang ya? Iya. Oke, sebelum kita uji coba nih, Bang, percobaan praktikum pada hari ini, kita akan ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Nah, beliau merupakan guru besar bidang kimia agroindustri, salah satu founder dan peneliti pertama biodiesel di Universitas Tanjung Pura. Nah, beliau ini juga sudah banyak memiliki paten terkait biodiesel dan material-material lainnya. Langsung saja kita panggil ini dia Profesor Dr. Tamrin Usman DIA. Sebelumnya, selanjutnya kita boleh langsung mulai ya, Prof ya, uji cobanya. Ya oke, Bang Ilham, kita lakukan percobaan pada hari ini. Oke, untuk percobaan yang pertama itu kita harus membuat larutan mencampurkan dari NaOH dengan metanolnya. Nah, sebelumnya saya telah mencampurkan dari metanol dengan NaOH-nya sehingga menjadi larutan metoksinya. Oke. Setelah itu akan dilakukan pemanasan menggunakan hot plate. Oke. Boleh Prof sedikit dijelaskan pada saat pencampuran NaOH dan metanol ini akan menghasilkan senyawa apa? Ya. Jadi reaksi yang terjadi untuk mensintesa membuat biodiesel dari minyak nabati atau minyak goreng atau minyak jelantah itu diawali dengan mengaktifkan metanol dengan katalisator basa, yaitu dalam hal ini bisa NaOH, bisa KOH, bisa yang lainnya, pokoknya sifatnya basa. Ini metanol harus kita aktifkan. Nah, kalau tidak, nanti metanolnya tidak bisa menyerang atau mengubah minyak nabati itu menjadi metil ester yang nanti yang kita kenal sebagai biodiesel. Oh, seperti itu ya, Prof. Oke, Bang, setelah ini, selanjutnya? Setelah itu, kita akan mencampurkan minyak jelantah yang telah dimurnikan ke dalam larutan metanolnya. Untuk takarannya? Kita gunakan 50 mili. Dan masukkan ke dalam reaksinya. Oke. Setelah itu kita atur suhunya. Setelah itu diatur suhunya dari suhu 60 sampai 64 derajat Celcius. Oke, pada saat proses pencampuran minyak dan metoksi, proses apa yang terjadi, Prof, kira-kira? Nah, di sini
akan terbentuk secara bertahap metil ester yang nantinya kita kenal sebagai biodiesel, dan juga terbentuk produk sampingan atau byproduct, yaitu gliserol atau gliserin. Nanti akhir dari reaksi ini cepat, ya, setengah jam sudah terbentuk, 1 jam sudah selesai. Nah, nanti akan terbentuk 2 lapisan. Lapisan di atas itu isinya adalah biodiesel bercampur dengan sisa kelebihan metanol. Nah, lapisan di bawah itu adalah gliserin. Nanti bisa dipisahkan dengan sederhana lewat corong pemisah. Nah, tadi kan Bang Ilham ada menyatakan bahwa suhu yang digunakan tidak lebih dari 64 derajat Celcius. Apabila teman-teman nih Prof ingin melakukan lebih dari di atas suhu 64, apakah bisa digunakan, Prof? Ya, kita berpatokan pada titik didih metanol. Titik didih metanol itu di 60. Ya, kalau kita naikkan, ya, tanpa ada perubahan tekanan atau apa, maka kerjanya jadi sia-sia. Jadi kita bekerja di titik didih metanol di 60. Oke, terima kasih Prof. Terus selanjutnya Prof, karena ini kita menunggunya sekitar 1 jam ya Prof ya. Boleh Prof sampaikan fakta menarik tentang biodiesel, keuntungan, kerugiannya? Ya, reaksi ini sederhana untuk menengok apakah berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, maka akan terbentuk padatan. Padatan itu adalah sabun. Nah, jadi makanya kalau reaksi ini gagal, kita bikin sabun. Kalau berhasil, kita bikin bahan bakar minyak yang disebut biodiesel. Nah, kenapa hadirnya biodiesel? Itu tentu saja berdasarkan sejarahnya, negara atau kala itu pemerintah di Eropa sana itu ingin tidak ketergantungan kepada minyak bumi. Kita tahu bahwa minyak solar atau minyak diesel itu berasal dari minyak bumi dan ini akan habis. Nah, oleh sebab itu dialihkanlah bahan bakunya berupa minyak nabati atau minyak vegetable oil atau cooking oil atau minyak goreng, ya. Karena sumber seperti tempat kita, sumber minyak nabati atau minyak goreng ini di tempat kita yang paling banyak adalah minyak sawit. Nah, kita tahu sendiri, ya, Kalimantan Barat ini adalah produsen utama nasional untuk minyak sawit. Nah, oleh sebab itu ketergantungan atau keberlangsungan bahan baku untuk biodiesel ini tidak dikhawatirkan dibandingkan dengan minyak minyak bumi. Oke, ternyata teman-teman biodiesel itu sangat bermanfaat untuk keberlangsungan masa depan ya Prof ya. Nah, pada kali ini yang kita menggunakan minyak goreng nih Prof atau minyak jelantah yang telah dimurnikan. Nah, selain minyak jelantah atau minyak murni, kira-kira minyak apa lagi yang bisa teman-teman gunakan untuk pembuatan biodiesel ini? Banyak. Pokoknya yang namanya minyak nabati atau vegetable oil atau minyak masak, minyak goreng, sumbernya dari mana saja bisa, ya. Bisa dari minyak kelapa, minyak jagung, minyak kacang, minyak bunga matahari. Tapi semuanya kembali kepada ketersediaan, keterjangkauan kita. Ya, tempat kita ini yang paling mudah kan minyak sawit. Nah, kenapa kita tidak menggunakan minyak kelapa dalam kata orang itu kan, coconut oil itu. Ini akan lebih baik kalau minyak ini dipakai untuk shampooing, bukan untuk bakar-bakar. Ya kan? Kalau untuk bakar-bakar dia ini agak letoi sedikit, ya kan? Tidak kuat. Tapi untuk minyak untuk shampooing dia jagonya karena busanya banyak. Nah, oleh sebab itu untuk satu aspek kualitas, kemudian ekonomisnya murah, maka tempat kita ini pilihan yang efektif itu yang menarik itu adalah dari minyak sawit.
Oh baik Prof, berarti jika teman-teman di rumah ingin melakukan di rumah tidak masalah ya Prof ya, tidak berbahaya juga? Tidak. Bisa ini sebenarnya reaksinya sederhana, ya kan? Nanti cuma harus tuh dilengkapi dengan peralatan sehingga tidak mengganggu lingkungan kerja kita dan lingkungan di luar. Oke, terima kasih Prof. Jadi untuk teman-teman yang menonton episode kali ini juga bisa melakukan uji coba biodiesel di rumah, tapi pastinya tetap diawasi oleh tim-tim yang ahli ya Prof ya, karena menggunakan pemanas dan bahan-bahan kimia lainnya. Selanjutnya nih Prof, untuk kita kan ini karena kita proses 1 jam, bagaimana kita tahu bahwa biodiesel kita ini telah jadi atau telah berhasil dibuat untuk memberhentikan waktu pemanasannya? Secara sederhana kita bisa istilahnya itu dicuplik atau disampling. Nanti kita bisa lihat kalau terbentuk 2 lapisan di bawah itu adalah gliserol atau gliserin, di atas itu adalah campuran metal ester sama sisa metanol, maka itu berarti sudah terbentuk, ya. Nah, kalau di laboratorium kami mengikutinya itu dengan menggunakan kromatografi lapis tipis, sehingga kita tahu apakah semua minyak yang kita gunakan telah diubah secara total menjadi produk akhir yang kita inginkan, yaitu biodiesel. Oke, terima kasih Prof. Nah teman-teman, karena ini masih menunggu proses pemanasan, maka kita break dulu dan melihat pada iklan yang satu ini. Halo semuanya, kembali lagi pada program Ayo Belajar. Nah, kali ini kita masih bersama ilmu kimia, karena kimia, chemistry for a better future. Nah, setelah tadi pemanasan nih Bang, kira-kira prosedur apa lagi selanjutnya akan dilakukan dalam pembuatan biodiesel? Nah, selanjutnya adalah pemisahan dari antara biodiesel dengan gliserol nanti yang dihasilkan. Tapi sebelum itu saya ambil alatnya terlebih dahulu. Boleh. Nah, untuk alatnya nih Bang, apa nama alat yang Abang gunakan pada kali ini? Nah, ini adalah corong pisah. Jadi nanti hasil minyak biodiesel yang dihasilkan akan kita pisahkan di corong pisah ini, sehingga nanti akan terbentuk 2 lapisan. Seperti itu. Baik Prof, karena ini akan dilakukan oleh teman-teman di rumah ya Prof. Mungkin teman-teman di rumah nih tidak memiliki corong pisah karena ini kan salah satu alat laboratorium. Nah, selain ini apakah teman-teman di rumah bisa menggunakan cara yang lain atau alternatif yang lain Prof untuk menyaring hasil dari biodiesel ini? Ya, yang penting adalah 2 lapisan yang terbentuk ini harus dipisahkan dengan baik. Terserah kalau kita tidak punya bahan dari gelas, kita bisa menggunakan dari plastik, ya. Bisa itu botol ditukar bentuknya posisinya, ya kan? Sehingga lapisan di bawah, yaitu gliserin atau gliserol, itu bisa terpisah dengan baik. Itu yang penting. Berarti teman-teman di rumah bisa menggunakan apa saja ya untuk memisahkannya. Iya. Saringan biasa rumah juga bisa ya Prof ya? Saringan tidak bisa karena nanti itu sebelum terpisah sudah lolos. Jadi yang penting tuh ininya, stopper ini. Pemisahnya ya Prof ya? Stoppernya itu nanti akan menutup, nanti bisa kita buka. Nah, ini sebagai contoh. Ya, contoh kita lihat. Itu ada lapisan di bawah. Lapisan bawah ini adalah gliserol atau gliserin. Nah, lapisan atas adalah biodiesel yang masih mengandung kelebihan metanol. Nah, dengan metode ini, dengan cara ini, kita bisa pisahkan. Nah, di rumah kita bisa gunakan selain bahan dari gelas, misalnya bahan dari plastik. Yang penting
nanti kita bisa memisahkan lapisan bawahnya itu. Oke, Prof. Biar teman-teman di rumah ini juga tahu ya, Prof ya, kenapa sih dua lapisan ini bisa terpisah? Apa penyebab mungkin gliserol di bawah, biodiesel di atas? Dalam kimia itu ada prinsip yang sesama polaritas itu bisa larut, yang beda polaritas tidak larut. Contoh dalam kehidupan, minyak dan air tak larut, ya. Nah, oleh sebab itu ini sama juga, gliserol itu lebih mudah larut dalam air ketimbang biodiesel. Nah, dia sendiri, mereka berdua itu tidak bisa larut sehingga membentuk lapisan masing-masing. Nah itu, jadi kita lihat itu. Nah ini cantik nih, ada clear lapisan di bawah dan lapisan di atas, karena mereka memang tidak bisa bercampur. Jadi yang di atas ini biodiesel ya, Prof ya, yang di bawah? Yang di atas biodiesel masih bercampur dengan kelebihan metanol yang kita pakai. Sedangkan di bawah itu gliserin atau gliserol yang fungsinya itu bermacam-macam, bisa diberikan di filternya rokok, bisa untuk kosmetik, bisa untuk sabun dan sebagainya. Oh, baik Prof. Nah ini kita lakukan pemisahan ya, Prof ya. Ya. Bahan. Prof tadi kan sudah Prof jelaskan bahwa biodiesel ini banyak sekali keuntungannya untuk kehidupan masa depan. Nah selain keuntungan atau kelebihannya, kira-kira tantangan untuk biodiesel sendiri di masa depan kira-kira apa, Prof? Kita bicara untung dulu, ruginya nanti. Untungnya adalah kita bersyukurlah ya, Tuhan kasih kita kelebihan luar biasa dari bahan baku biodiesel itu berupa minyak sawit. Sawit kita tahu bisa mudah ditanam di mana-mana dan kandungan minyaknya per hektar tuh berlipat-lipat ganda dibandingkan minyak lain gitu ya. Nah, kemudian keuntungan lain lagi adalah ketika kita jadikan biodiesel ini sebagai pengganti solar, maka otomatis sekarang ini kan posisi Indonesia kan sebagai importir minyak bumi. Berarti kan kita kan mengurangi importir, berarti kan mengurangi devisa negara kan gitu. Nah, kemudian keuntungan lain ini kan bisa ditanam ulang. Nah, tanam, panen, kemudian tunggu lagi, ya kan, berpanen lagi dan seterusnya. Jadi itu keuntungannya. Kerugiannya rasanya belum ada nih, kecuali kalau semua minyak goreng dijadikan biodiesel. Itu tidak untung tuh. Nanti orang rumah atau ibu-ibu kalut, nanti tidak ada minyak goreng gitu. Itu aja. Jadi biodiesel ini energi terbarukan yang tidak ada habisnya ya, Prof ya? Iya, insya Allah tidak ada, karena itu bisa tanam tumbuh. Nah itu. Oh, akan habis kalau masyarakatnya tidak menanam ya, Prof? Iya, itu. Oke, nah ini setelah dipisahkan sudah jadi ya, Bang Ilham ya, untuk biodieselnya. Nah, setelah ini kira-kira untuk menguji kualitas dari biodiesel ini bagaimana Bang Ilham yang akan dilakukan? Untuk mengujinya kita bisa lakukan sederhananya, kita akan melakukan proses pembakaran. Oh, ya. Kita melihat antara perbandingan dari biodiesel dengan minyak goreng sebagai sumber bahan bakunya yang awal. Oh. Nah, ini kita cobakan tambahkan biodieselnya. Dan yang di sini kita tambahkan sebagai dengan minyak gorengnya. Minyak awal yang kita gunakan ya, Bang Ilham ya? Minyak jelantah yang udah kita murnikan. Nanti hasil pembakarannya, Prof, apa yang membedakan dari minyak goreng yang jelantah yang kita gunakan sama hasil biodiesel yang kita hasilkan? Ya, makin mudahnya sebuah zat itu terbakar dan memberikan energi yang besar, itu bisa kita lihat jenis apinya.
Ya kan? Kalau apinya makin menuju api biru, maka daya bakarnya tinggi atau energinya tinggi. Nah, nanti kita bisa lihat perbedaannya. Ini biodiesel ya, Prof ya. Kemudahan terbakar juga menjadi satu cara membedakan. Nah, lihat ini biodieselnya itu mudah terbakar. Sedangkan minyak goreng ini praktis belum terbakar, belum terbakar, lama terbakar. Nah, ini berarti memang biodiesel itu lebih baik, ya kan, ketika dipakai untuk menjadi bahan bakar kendaraan. Untuk gas emisi yang dihasilkan, Prof? Emisi yang biasanya kita lihat, tidak ada asap kan? Iya. Inilah salah sebagai contoh bahwa emisinya bagus, ya kan? Emisi, kalau tidak ini bisa asap, ya kan, gelap yang akan keluar. Mencemari Ini udara ya, Prof? pembakarannya itu jauh lebih bagus dan emisinya jauh lebih bagus. Jadi kita lihat biodieselnya itu relatif lebih mudah terbakar dibandingkan minyak goreng. Jadi sumbernya dari minyak goreng, kemudian setelah diubah itu menjadi bahan yang mudah terbakar dan emisinya satu tadi tak berbau, Ya. kemudian kedua tak berasap, ya kan, mudah terbakar. Itulah kelebihan dari biodiesel. Ya, Prof, selain uji pembakaran, Yap. uji apa lagi yang bisa digunakan untuk menunjukkan kualitas dari biodiesel dibandingkan minyak goreng atau minyak jelantah? Ya, jadi karena ini untuk bahan bakar, nah nanti kalau masuk ke lab itu akan diukur. Nah, diukur satu kemudahan dia terbakar, kemudian titik bekunya. Jangan sampai pula minyak biodiesel ini dimasukkan ke dalam kendaraan diesel, kemudian naik ke gunung, dia beku. Kalau beku kan otomatis nanti mesinnya mati. Oleh sebab itu diukurlah titik bekunya. Titik bekunya itu harus serendah mungkin. Tidak boleh 25 derajat membeku, tidak bisa dipakai. Itu kan tidak bisa dipakai. Nah, kemudian tadi itu kemudahan dia terbakar, kemudian kekentalan. Nah, kalau dia bandingkan dengan minyak goreng lebih kental daripada biodiesel. Nah, semakin dia tidak kental makin bagus. Juga adalah kemudahan dia menguap. Tidak boleh terlalu mudah menguap, nanti belum dipakai bahan bakar udah habis. Itu. Baik, terima kasih Prof dan Bang Ilham yang telah membantu pada uji coba pada kali ini. Nah, teman-teman, kali ini seperti yang telah dilakukan, kita telah melakukan uji coba sederhana pembuatan biodiesel yang mungkin bisa teman-teman lakukan di rumah. Tapi ingat, jangan lupa didampingi oleh rekan-rekan atau teman-teman yang berpengalaman di bidang ini. Nah, jadi yang telah tadi Prof sampaikan bahwa biodiesel merupakan energi terbarukan yang dapat menggantikan solar atau bahan bakar lainnya yang pastinya ramah lingkungan dan tidak beracun. Nah, mungkin sekian dulu ya Prof yang dapat kita lakukan ya Bang Ilham ya. Terima kasih banyak sebelumnya telah mampir ke sini memberikan edukasi kepada teman-teman. Mungkin kita tutup, sampai jumpa di program Ayo Belajar berikutnya bersama Ilmu Kimia, karena kimia, chemistry for a better future.